sejahtera. Bertemu kembali dalam video pembelajaran pertemuan 11, yaitu pasar persaingan monopolistik. Pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah istilah yang digunakan dalam bidang ekonomi untuk suatu jenis pasar. Pasar persaingan monopolistik sendiri adalah pasar yang terbentuk karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang yang serupa namun tak sama dalam jumlah besar. Akibat setiap perusahaan memiliki keunikannya sendiri. Dalam pasar persaingan monopolistik, para konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Perbedaan tersebut bisa mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara produk-produk yang mereka konsumsi, atau hanya perbedaan persepsi konsumen bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar memang berbeda. Adanya konsep-konsep dasar yang dibangun dari kedua teori pasar yang telah terbentuk, yaitu pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli, melahirkan teori baru yang diklasifikasikan sebagai teori pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar yang digolongkan ke dalam pasar persaingan tidak sempurna meliputi pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli. Ada beberapa ahli ekonomi yang membicarakan tentang pasar persaingan monopolistik. Ahli ekonomi yang pertama adalah Peiro Safa dari Universitas Cambridge, kemudian diikuti oleh Hotelling dan Zutton. Pada akhir dasawarsa 1920-an dan awal dasawarsa 1930-an, model persaingan pasar monopolistik dikembangkan secara intensif oleh John Robinson, ekonom dari Inggris, dan Edward Chamberlain, ekonom dari Amerika Serikat. Teori Edward Chamberlain tentang pasar persaingan monopolistik berlandaskan pada asumsi-asumsi dalam pasar persaingan sempurna, kecuali tentang produk-produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan homogen murni, tetapi merupakan produk diferensiasi yang membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Ada beberapa contoh produk di dalam pasar persaingan monopolistik. Contoh yang pertama adalah penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Keduanya sama-sama produsen sepeda motor, tetapi kedua perusahaan tersebut memiliki karakteristik produk yang berbeda. Honda lebih unggul dalam urusan bahan bakar karena iritnya bahan bakar yang digunakan, sedangkan Yamaha lebih unggul dalam akselerasi. Contoh berikutnya adalah peralatan mandi seperti shampoo, pasta gigi, sabun mandi. Meskipun fungsi semua produk tersebut adalah sama, yaitu untuk keperluan saat mandi, tetapi setiap produk memiliki ciri khusus sesuai dengan produsennya. Misalnya, perbedaan kemasan, aroma, komposisi, bahan, warna, dan sebagainya. Ada 5 faktor penyebab terbentuknya pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, produsen dapat dengan mudah masuk ataupun keluar dari pasar persaingan monopolistik. Kedua, banyak alternatif untuk membuat produk. Yang ketiga, dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan. Keempat, dapat mempengaruhi atau mengikuti keinginan pasar. Kelima, jumlah produsen tidak terlalu banyak. Ada 5 karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi dan diferensiasi produksi. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Ketiga, persaingan bukan harga. Keempat, promosi penjualan melalui iklan. Kelima, distribusi pendapatan. Karakteristik pasar persaingan monopolistik yang pertama yaitu efisiensi dan diferensiasi produksi. Variasi produksi menimbulkan keuntungan
bagi produsen dan konsumen. Keuntungan bagi produsen karena diferensiasi produk mampu menciptakan suatu penghambat pada perusahaan lain untuk menarik para pelanggannya. Bagi konsumen, keuntungannya karena mereka memiliki banyak pilihan untuk membeli suatu produk dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perkembangan teknologi dan inovasi. Bentuk pasar persaingan monopolistik memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perbaikan teknologi dan inovasi, karena dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Persaingan bukan harga dapat dilakukan dengan diferensiasi produk dan iklan, serta berbagai bentuk promosi penjualan. Karakteristik keempat adalah promosi penjualan melalui iklan. Tujuan membuat iklan adalah untuk mengenalkan hasil produksi yang terbaru. Yang kedua adalah untuk mempertahankan kedudukannya di pasar. Karakteristik yang kelima adalah distribusi pendapatan. Ketika banyak produsen yang dapat memperoleh keuntungan, berarti tidak ada lagi produsen yang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, melainkan keuntungannya sama. Berdasarkan hal tersebut, pasar persaingan monopolistik menimbulkan corak distribusi pendapatan yang lebih merata. Akhirnya kita sampai di penghujung video pembelajaran pertemuan 11 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.